saya Dewi. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan atau approach adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah konkret yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya. Yang kedua, tahap perbandingan. Tahap-tahap perbandingan harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis, karena tidak semua objek dapat diperbandingkan atau logis diperbandingkan. Hal-hal yang dapat diperbandingkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi wilayah tertentu, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi lingkungan atau geografis, dan kondisi yuridis dan lainnya. Yang ketiga, tahapan-tahapan perbandingan administrasi negara berkaitan dengan langkah-langkah operasional dalam penelitian. Beni Ahmad Saebeni 2009 mengatakan, yang pertama, kebutuhan terhadap teori, kebutuhan terhadap masalah, kebutuhan terhadap rencana, kebutuhan terhadap hipotesis, kebutuhan terhadap sejumlah data, kebutuhan terhadap fasilitas, dan kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan antara lain, yang pertama bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem politik, yang pertama suprastruktur politik, dan keduanya infrastruktur politik. Penyebab timbulnya perbedaan. Yang pertama ada faktor sejarah. Setiap negara memiliki sejarah masing-masing. Misalnya, sekalipun Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, tentu sistem administrasi negaranya berbeda dengan negara yang menjadi penjajah. Yang kedua, faktor teritorial. Perbedaan administrasi negara dilatar belakangi oleh luas atau tidaknya wilayah suatu negara. Indonesia sering berganti-ganti sistem pemerintahan disebabkan luasnya negara. Yang tiga, faktor konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar hukum penyelenggara negara. Faktor sosial budaya. Keragaman budaya menjadi bagian paling penting untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Faktor kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda sehingga kebijakannya pun berbeda. Faktor politik. Sistem politik dan praktik berpolitik menentukan bentuk dan corak administrasi negara yang berbeda. Faktor ekonomi dan kemajuan negara. Negara yang belum maju atau negara berkembang karena memiliki banyak utang kepada lembaga-lembaga keuangan negara lain. Kebijakan publiknya diatur oleh negara kapitalis. Selanjutnya, faktor sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat yang masih rendah menjadi penyebab sulitnya negara mengembangkan diri menjadi negara maju. Faktor moralitas bangsa. Banyaknya korupsi dan kejahatan lainnya dalam negara mempersulit pengembangan administrasi negara yang terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.